Nama Paulina Nirmaista Buswarani. Pada video reaction kali ini akan menjelaskan mengenai topik ecological crisis and self-delusion. Topik kali ini memiliki latar belakang yaitu anggapan bahwa manusia ini sebagai Homo sapiens atau manusia bijaksana atau malah sebaliknya sebagai Homo parasit, yaitu manusia yang menghisap sumber daya alam terus-menerus. Ecological crisis, kondisi di mana bukan sumber dayanya yang habis, bukan sumber daya yang bermasalah sehingga manusia tidak bisa memanfaatkannya lagi, namun keadaan ini manusia tidak bisa mengakses sumber dayanya lagi karena tindakan manusia yang overconsumption, memanfaatkan sumber daya secara berlebihan. Sedangkan self-delusion, kondisi di mana manusia menganggap apa yang dilakukannya itu sudah benar, menganggap jika dia mengonsumsi, mengeruk sumber daya secara dengan yang dilakukan sekarang itu sudah benar, padahal senyatanya itu akan berdampak pada anak cucu kita 40 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Mereka mungkin tidak akan merasakan sumber daya seperti generasi kita sekarang. Dunia sekarang ini berada dalam krisis kerapuhan. Ibaratkan dalam ujung jurang yang rapuh itu, dalam menghadapi krisis ekologi yang semakin hari semakin tumbuh. Hal ini sungguh membahayakan peradaban yang akan datang. Ecological crisis akan semakin berkembang dari hari ke hari jika kita dengan iman yang kita punya, dengan kesucian yang kita punya, dengan akal yang kita punya, kita tidak menyadari. Kita hanya diam saja. Kita tahu ada krisis namun kita hanya diam. Maka generasi ke depan, anak-anak kita yang akan terancam. Akan tetapi manusia ini juga tidak mau berkontemplasi, tidak mau berpikir jernih, tidak mau bermeditasi. Manusia itu hanya mau mengonsumsi terus-menerus, menghabiskan, menggunakan yang ada secara terus-menerus dari hari ke hari untuk kebutuhan primer dan tersiernya. Kalau begitu, kenapa tidak dibatasi saja? Tidak ada kebijaksanaan yang membatasi misalnya kapitalisme atau overconsumption, atau membatasi produk-produk berbahaya agar dunia ini tidak penuh dengan polusi dan juga sumber dayanya masih ada, agar juga 100 tahun ke depan misalnya masih ada air yang jernih, masih ada kayu untuk membuat rumah, buat papan, sandang, pangan untuk tahun-tahun kedepannya. Tidak mungkin bisa ada satu kebijakan yang membatasi manusia. Namun yang mungkin adalah kesadaran dari manusianya itu. Kesadaran akan alam dan akan keadaan biologis yang dapat mengubah attitude manusia, yang dapat mengubah pikiran dan tindakan manusia terhadap alam dan lingkungan sekitarnya. Memang ada solusi di mana misalnya mobil ramah lingkungan, terus greenhouse, rumah berbasis alam, terus bangunan-bangunan berbasis alam, namun itu juga tidak menjadi solusi karena tetap saja misalnya di tahun 1900-an hanya ada 2 juta orang yang bisa membeli mobil. Namun bila saat ini sudah ada mobil green ramah lingkungan itu, akan ada 5
5 juta orang yang bisa membelinya, dan itu sama saja akan menghabiskan sumber daya yang ada. Mengonsumsi sumber daya berlebihan tidak bisa diatasi dengan pengurangan konsumsi sumber daya itu. Ini akan selalu memperburuk situasi, walaupun kita selalu menekan kayak misalnya mengurangi konsumsi dari sumber daya alam, dari minyak bumi, dari ini, tapi pada nyatanya populasi manusia di dunia ini selalu bertambah tiap tahunnya, dan ini juga akan berbanding lurus dengan kebutuhan dan keinginan manusia itu sendiri. Kalau menurut saya harus ada kebijakan, misalnya nih, ada kebijakan yang satu keluarga mempunyai satu mobil misalnya, tapi itu juga tidak mungkin begitu dengan mudahnya diterapkan, khususnya di masyarakat Indonesia. Harus ada pertobatan sungguh-sungguh. Selain yang pertama tadi harus ada kesadaran, yang kedua ini juga harus ada pertobatan sungguh-sungguh dari diri manusia itu. Harus menggunakan yang dimiliki yang sudah ada dengan bijaksana, dan membelanjakan apa yang dia butuhkan saja, apa yang dia perlu, bukan semena-mena kita bisa membeli banyak lahan, itu akan membanggakan kita. Itu tidak bijaksana, tidak mencerminkan Homo sapiens. Dan kita butuh budaya baru, ajaran baru untuk melindungi lingkungan hidup kita ini. Contohnya ajaran yang berasal dari agama Katolik adalah Laudato Si. Itu ada 3 unsur untuk mencapai keselamatan, yaitu ada unsur alam, nature, ada juga unsur manusianya, dan unsur ketuhanan. Ketiga unsur ini saling berkaitan satu sama lain untuk dapat mencapai keselamatan. Seringkali pada era sekarang ini pembangunan ini menjadi salah satu penyebab ecological crisis, karena dia terus-menerus mengambil ruang di dalam bumi dan dia menyebabkan polusi yang bertambah, kemacetan, dan lain-lain. Manusia pada zaman ini juga mengutamakan teknologi. Konsumsi yang berlebihan ini adalah budaya yang sangat berbahaya. Budaya yang baik adalah hidup secara hemat, cermat, bersahaja. Yang diperlukan adalah yang ketiga ini adalah berpikir dengan cermat, memahami yang dibutuhkan untuk semuanya. Jadi tidak hanya memikirkan untuk diri sendiri, tidak berpikir egois. Ya saya butuhnya ini, tapi kita tidak memandang beberapa tahun ke depan orang-orang dengan adanya teknologi yang berkembang menjadi manusia yang saling menendang satu sama lain. Keadaan ini membuat mereka yang kaya semakin kaya dan yang miskin bersusah payah menjadi kaya, namun itu harus membutuhkan tekad yang kuat, dimana keadaannya itu yang kaya bisa membeli sandang pangan secara baik sesuai kualitas yang baik, namun yang mereka yang miskin tidak bisa, dan lama-kelamaan mereka akan terseleksi dan akhirnya binasa. Kita sebagai Homo sapiens sering tidak bertindak bijaksana. Otak yang menggerakkan hasrat primitif kita hanya menguntungkan kita pada jangka pendek saja. Kita berpikir secara rasional, namun jarang kita gunakan, karena dengan kita membeli banyak barang-barang itu membuat kita merasa bangga. Hal ini tidak rasional tentunya. Solusi yang diperlukan adalah
penghematan besar-besarnya sebanyak 90% akan konsumsi yang ada. Dan juga masyarakat modern yang menghadapi krisis dengan bersikap bodoh. Mereka hanya memikirkan jangka pendek, kesenangan pendek. Pola pikir mereka ini harus diubah dengan kesadaran, dengan pertobatan tadi. Jika menurut saya, ada pun solusi yang menurut Fritjof Capra, salah satu solusi untuk mengatasi krisis dan bencana lingkungan hidup global itu adalah dengan membangun masyarakat manusia yang berkelanjutan berdasarkan apa yang disebut sebagai melek ekologi, yaitu kemampuan kita untuk memahami prinsip-prinsip yang berlaku pada semua kehidupan dan menggunakan sebagai pedoman dalam menciptakan masyarakat yang berkelanjutan itu. Capra sangat menekankan perlunya merancang ulang komunitas-komunitas kita, termasuk komunitas pendidikan, komunitas bisnis, komunitas politik, dan seluruh kehidupan kita sehari-hari, agar prinsip-prinsip ekologi tersebut diwujudkan sebagai prinsip dari komunitas-komunitas yang ada. Karena itu, jalan keluar untuk mengatasi krisis ekologi ini kita harus dimulai dengan perubahan paradigma yang pada akhirnya mempengaruhi perubahan perilaku kita terhadap alam. Hanya dengan mengubah paradigma inilah muncul perilaku dan cara hidup baru yang sejalan dengan apa yang didasarkan pada paradigma tersebut sebagai solusi akhir dari keseluruhan krisis ekologikal. Adapun pengertian tentang melek ekologi. Melek ekologi atau ecology theory adalah istilah yang digunakan oleh Capra untuk menggambarkan manusia yang sudah mencapai tingkat kesadaran tinggi tentang pentingnya lingkungan hidup. Istilah lain yang juga digunakan oleh Capra untuk pengertian yang sama adalah ecological literacy. Kedua istilah ini juga sama. Eko ini berasal dari bahasa Yunani, oikos yang artinya rumah tangga, atau dalam pemahaman luas berarti alam semesta. Ecological merupakan kata sifat dalam bahasa Inggris untuk kata ekologi. Secara etimologis, ekologi merupakan paduan dua kata dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan logos. Logos berarti ilmu pengetahuan. Karena itu, ada prinsip-prinsip ekologi yang dimaksudkan oleh Capra untuk menciptakan paradigma baru, yang mana paradigma ini akan merubah tingkah laku, pola pikir manusia untuk menciptakan ekologi yang baru, yang lebih baik dari sekarang, yang terlepas dari krisis dan ancaman-ancaman ke depan. Prinsipnya itu ada 5, yaitu prinsip pertama adalah prinsip independensi. Prinsip ini mau menegaskan bahwa kenyataan hakiki dalam alam, bahwa semua anggota dari komunitas ekologi yang ada, termasuk manusia, itu dalam satu kesatuan mata rantai yang terkait, menjadi satu relasi dan ketergantungan timbal balik dari seluruh proses kehidupan yang ada. Jadi keberhasilan dari tiap proses kehidupan ini, misalnya manusia ini membutuhkan alam, alam juga membutuhkan manusia. Jadi keduanya ini harus saling menyadari. Tidak bisa mereka hidup secara sendiri-sendiri, manusia tanpa tumbuhan, tanpa alam, tanpa udara, tentu saja tidak bisa. Dan tumbuhan dan alam pun juga memerlukan manusia untuk merawat, untuk selalu menjaga. Kita harus menyadari adanya prinsip ini. Prinsip yang kedua yaitu prinsip daur ulang atau recycling. Prinsip ini bagi Capra adalah komunitas dari berbagai organisme kehidupan yang telah berkembang dan berevolusi selama bermiliaran tahun ini, justru karena terus menggunakan dan mendaur ulang molekul dari mineral, air, dan udara dengan pola yang sama. Jadi
keadaan alam ini selalu mendaur ulang, mengulang cara prosesnya ini sudah selama bermiliaran tahun. Capra ini menghendaki agar komunitas manusia juga dibangun berdasarkan prinsip ini. Sayangnya bisnis, ekonomi, dan politik kita ini belum seperti itu. Seharusnya dirancang ulang untuk menyerap kembali limbah hasil proses produksi menjadi sesuatu yang dihargai dan dinilai, bukannya dianggap sebagai buangan yang percuma. Jadi banyak sekali limbah-limbah ini yang sungguh mengganggu ekologi, Kak. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip kemitraan atau partnership. Prinsip ini mengandung pengertian yaitu antara manusia dan alam saling terbuka untuk saling terkait, saling menunjang, saling mendukung. Pada akhirnya akan menciptakan hidup dan saling menghidupi satu sama lain, bekerja sama sebagai penanda penting tercapainya kehidupan yang baik, yang seimbang. Akhirnya menekan angka atau menekan tingginya krisis ekologi yang ada. Prinsip yang keempat adalah fleksibilitas. Prinsip ini dalam alam memungkinkan di mana alam dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan dan kondisi yang muncul dalam proses perkembangan alam itu sendiri. Alam dengan mudah kembali menjaga dan mempertahankan keseimbangan serta keutuhan dirinya ketika berhadapan dan berbenturan dengan berbagai penyimpangan yang ada. Contoh yang paling sederhana misalnya, bagaimana sebuah pohon akan dengan fleksibel tumbuh menghindari hambatan di sekitarnya ke arah datangnya matahari, dan dengan demikian akan tetap mempertahankan keseimbangan dan eksistensinya. Komunitas manusia yang dibentuk pun juga fleksibel, di mana ada perbedaan keragaman, kemajemukan dalam proses kehidupan manusia ini yang saling terbentur dan membuat perselisihan ini juga membuat perkembangan berkelanjutan. Artinya komunitas manusia ini akan tetap saling terbuka satu sama lain, terbuka terhadap perubahan dan tanpa hanyut di dalamnya. Jadi kita menerima perubahan-perubahan itu, namun tetap menyerap perubahan itu, namun tetap memikirkan kemajuan, tetap melangkah maju ke depan. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip keragaman itu. Sebagaimana yang telah disinggung di atas, dalam komunitas manusia yang ada tentu banyak keragaman. Hakikat alam dan kehidupan adalah keragaman. Keragaman ini yang memungkinkan alam dan kehidupan berkembang sebagaimana adanya, termasuk dengan membuka diri, terbuka terhadap lingkungan sekitar, menerima dan menyerap pengaruh dari luar sambil tetap membawa pengaruh bagi perkembangan kehidupan lainnya. Kenyataan eksistensial ini justru menjadi pilar kemajuan komunitas manusia berkelanjutan karena adanya prinsip interdependensi dan fleksibilitas. Sekian presentasi saya. Sampai bertemu pada video reaction berikutnya. Terima kasih dan bye-bye.